Saudara-saudaraku, warga persaudaraan setia hati Terate dimanapun berada, ada kabar yang penting banget nih. Sebuah kepastian yang akan bikin rumah besar kita ini jadi makin kokoh ke depannya. Yuk kita simak bareng-bareng. Salam persaudaraan. Kita pahami penjelasan ini dengan hati yang lapang dan pikiran yang jernih ya, demi masa depan PSHT yang sama-sama kita cintai. Dan ini dia pesan utamanya dulu-dulur. Masa-masa dualisme, masa-masa kita bingung, itu sudah selesai, sudah lewat. Sekarang, secara hukum, PSHT itu cuma ada satu, tunggal, dan diakui sepenuhnya oleh negara. Nah, penjelasan ini bakal ngasih tahu gimana caranya kepastian itu bisa kita dapatkan sebagai kemenangan kita semua. Oke, kita mulai dari pondasinya ya. Ada satu keputusan final dari pemerintah yang jadi kunci dari semuanya, yang mengakhiri semua keraguan selama ini. Ini dia kuncinya, surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM. Biar gampang, anggap aja ini kayak akta kelahiran baru yang sah, yang menegaskan kalau PSHT secara hukum ya cuma ada satu. SK ini bukan ujuk-ujuk muncul ya, tapi ini adalah puncak dari perjuangan hukum yang panjang. Nah, yang keren dari SK ini, cara kerjanya itu ada dua dulur. Simple tapi sangat kuat. Pertama, SK ini membatalkan landasan hukum dari pihak sebelah. Jadi dasarnya udah nggak ada. Kedua, SK ini memulihkan secara penuh status hukum kita sesuai putusan Mahkamah Agung yang final. Jadi udah nggak ada lagi celah sedikit pun untuk dualisme. Clear ya? Perjalanan buat sampai di titik ini emang nggak sebentar, tapi kita nggak perlu pusingin semua liku-likunya. Kita fokus aja ke momen-momen puncak, momen penentu, yang jadi jaminan masa depan rumah kita bersama. Coba perhatikan baik-baik tabel ini. Awalnya kita memang sempat kesandung di tingkat kasasi. Tapi di sistem hukum kita, ada yang namanya peninjauan kembali atau PK. Dan disinilah titik baliknya. Putusan PK nomor 68 itu mengesahkan badan hukum kita. Sah. Terus pihak sebelah coba ngajuin PK juga, dan hasilnya ditolak mentah-mentah. Artinya apa? Artinya pintu sudah tertutup rapat. Kemenangan kita ini sudah final dan mengikat. Jadi, tolong diingat baik-baik ya, dulur-dulur. Putusan PK 68 dari Mahkamah Agung inilah mahkotanya. Ini adalah kata terakhir, puncak dari semua proses hukum yang ada. Udah nggak bisa diganggu-gugat lagi. Oke, sekarang kita bahas sesuatu yang sering banget bikin bingung, yaitu soal merek. Ini harus kita pahami ya, legalitas organisasi sama masalah merek itu dua hal yang beda banget. Saya coba jelasin pakai perumpamaan yang gampang ya. Coba bayangin gini, badan hukum itu ibarat KTP-nya organisasi kita. Ini adalah identitas resmi kita di mata negara. Inilah pondasi keberadaan kita. Nah, kalau merek jasa, itu ibarat nama sebuah produk atau jasa. Misalnya jasa pelatihan silat. Jadi yang satu ngomongin siapa kita, yang satu lagi ngomongin apa yang kita lakukan. Keduanya memang penting. Tapi yang jadi dasar utamanya ya badan hukum. Dan ini dia yang paling penting, yang paling bikin hati kita tenang, saudara-saudaraku. Aset kita yang paling berharga, logo, senam, jurus, bahkan Mars PSHT, semuanya sudah aman. Coba perhatikan status kepemilikannya, terdaftar atas nama perkumpulan. Bukan atas nama pribadi ya, ini krusial banget. Kenapa sih ini krusial? Soalnya gini, dengan didaftarkan atas nama perkumpulan, artinya semua aset itu jadi milik kita bersama. Milik seluruh warga PSHT untuk selamanya, bukan jadi milik perorangan yang nanti suatu saat bisa diwariskan ke anak cucunya. Ini adalah warisan kita bersama yang sekarang sudah terlindungi. Terus, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih kita harus capek-capek ngurusin ini semua? Kenapa punya rumah hukum yang kuat ini penting banget buat kita sebagai warga PSHT? Ya, karena banyak banget manfaatnya. Tanah dan padepokan kita jadi terlindungi sebagai aset organisasi. Kita jadi bisa mengakses bantuan dana dari pemerintah. Atlet-atlet kita bisa bertanding dengan tenang di jalur resmi IPSI dan KONI. Dan yang gak kalah penting, kita jadi punya satu suara yang kuat dan diakui oleh negara. Coba bayangkan kalau kita nggak punya perlindungan hukum ini. Risikonya gede banget. Atlet kita nggak bisa berprestasi di kancah nasional. Para pengurus bisa menanggung risiko hukum secara pribadi. Bahkan, bisa jadi kita dipermasalahkan kalau pakai simbol kita sendiri. Kemenangan hukum ini melindungi kita semua dari hal-hal menakutkan itu. Dengan pondasi hukum yang sekarang sudah kokoh, saatnya kita menatap ke depan. Menatap masa depan persaudaraan kita yang insya Allah jauh lebih cerah dan lebih kuat. Dan pilar masa depan kita makin kokoh dulur-dulur. Baru-baru ini, tanggal 10 April, induk organisasi kita, IPSI, secara resmi sudah menegaskan kepemimpinan tunggal PSHT yang sah. Ini artinya, jalan prestasi untuk seluruh atlet kita, dari Sabang sampai Merauke, sekarang terbuka lebar tanpa ada halangan apapun lagi. Dan sebagai puncaknya nanti, di tahun 2026, kita akan menggelar parapatan luhur di rumah kita bersama, di Padepokan Agung Madiun.
ini bukan sekedar rapat biasa ya. Ini akan jadi momen rekonsiliasi nasional. Momen di mana kita semua kembali bersatu di bawah satu atap yang sah dan kuat. Jadi, setelah semua perjalanan ini, pertanyaannya kembali ke kita semua. Dengan pondasi yang sekarang sudah kokoh dan kuat, apakah kita siap untuk bersama-sama merawat dan membesarkan rumah PSHT ini? Jawabannya ada pada semangat persaudaraan kita semua. Salam persaudaraan!